Kalau Anda orang Banten atau pernah tinggal di sana, pasti deh familiar sama nama yang satu ini. Gunung Karang, sebuah gunung yang menjulang tinggi, megah, dan diselimuti banyak sekali misteri. Ini bukan sekedar puncak gunung biasa, tapi juga pusat sejarah dan spiritualitas yang dalam banget. Nah, ini nih yang bikin penasaran. Kenapa sih gunung berapi aktif di Banten ini sampai dipercaya sebagai tempat kumpulnya para wali dari seluruh dunia? Apa ceritanya? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng kisah di baliknya. Jadi begini, kita harus paham dulu kalau Gunung Karang ini bukan sekedar gundukan tanah raksasa. Orang-orang di sana bahkan menjulukinya raksasa tertidur dari tanah Banten. Sebuah tempat yang konon katanya menyimpan banyak sekali rahasia yang belum terungkap. Biar kebayang, tingginya itu 1.778 meter di atas permukaan laut. Itu menjadikannya puncak tertinggi di seluruh wilayah Banten. Jadi ya wajar banget kalau kehadirannya itu terasa mendominasi pemandangan di sana. Terus, apa sih sebenarnya Gunung Karang ini? Secara sains ya, ini adalah stratovolcano aktif. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Justru yang jauh lebih menarik adalah perannya dalam sejarah. Gunung ini jadi saksi bisu peralihan kekuasaan dari zaman kerajaan Hindu-Buddha ke era Kesultanan Banten. Dan bukti sejarahnya itu ada di mana-mana loh, tersebar di lerengnya. Kita bisa nemuin batu menhir, dari zaman megalitikum, ada situs Pahoman, pasir pete, bahkan sampai ke petilasan Sultan Banten yang pertama dan juga makam-makam keramat. Setiap titik ini tuh kayak satu bab dalam buku sejarah Banten yang bisa kita lihat langsung. Nah, dari semua peninggalan itu, ada satu nih yang paling legendaris. Inilah yang jadi jantung spiritualnya gunung ini. Kita sekarang masuk ke bagian rahasia 7 sumur. Kalau kita naik sampai ke puncak, kita bakal nemuin destinasi utamanya, Sumur 7. Ya, inilah magnetnya. Ini alasan kenapa orang-orang dari berbagai penjuru Nusantara rela capek-capek naik ke atas sana. Tapi tunggu dulu, sumur di puncak gunung, gimana ceritanya? Ini bukan cerita tentang mata air biasa, teman-teman. Asal-usulnya itu dari sebuah duel kekuatan yang legendaris. Jadi ceritanya ada dua tokoh utama. Di satu sisi kita punya Sultan Maulana Hasanuddin, pendiri Kesultanan Banten. Dan lawannya Raja Pucuk Umun, penguasa dari kerajaan lama. Mereka berdua ini bertemu di puncak Gunung Karang buat adu sakti. Dan pertarungan inilah yang bakal menentukan masa depan Banten. Menurut legenda, pertarungannya itu dahsyat banget. Sampai akhirnya Sultan Hasanuddin udah lelah banget, haus, beliau pun berdoa, memohon air sama Yang Maha Kuasa. Lalu dengan izinnya, Sultan menancapkan tongkatnya ke tanah dan terjadilah keajaiban. Dari bekas tancapan tongkat itu, air langsung menyembur keluar, menciptakan 7 mata air yang kita kenal sekarang sebagai Sumur 7. Kisah luar biasa ini nggak berhenti di masa lalu. Justru, ini yang bikin gunungnya jadi tujuan ziarah sampai sekarang. Nah, sekarang kita lihat gimana dampaknya buat para peziarah di zaman modern. Jadi, intinya begini, orang-orang percaya kalau air dari Sumur 7 ini punya khasiat untuk, katakanlah, membersihkan jiwa dari aura negatif. Keyakinan inilah yang bikin ribuan orang datang, mereka mandi di sana, dan bahkan membawa pulang airnya. Dan aura mistisnya makin kental karena ada aja laporan-laporan aneh dari para peziarah. Katanya nih, ada yang nemu emas batangan di lumpur, ada yang nemu benda pusaka kuno, sampai batu akik sakti. Ya, semua ini makin menambah misteri Gunung Karang. Tapi di balik semua kisah keajaiban dan keyakinan ini, ada satu sisi lain. Sisi modern yang jujur aja cukup mengkhawatirkan. Apakah legendanya sendiri sekarang justru terancam? Coba deh kita ingat lagi. Tempat ini kan lahir dari sebuah keajaiban ya. Dari doa seorang wali yang memohon air di puncak gunung. Tapi sekarang kondisinya itu digambarkan sangat memprihatinkan. Bahkan katanya sudah tidak terlihat seperti 7 sumur lagi. Kenapa? Ya karena saking banyaknya pengunjung, situs suci ini jadi tercemar dan bentuk aslinya berubah. Ironis banget kan? Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar yang penting buat kita renungkan. Kalau sebuah kisah suci bisa menarik ribuan orang untuk datang, terus siapa dong yang seharusnya bertanggung jawab menjaga sumber dari cerita itu sendiri? Siapa yang harusnya melindungi tempat ini?